Seorang pengikut Andreas yang turut menyaksikan hukuman Andreas menceritakan perkataan yang telah diucapkan oleh Andreas sebelum meninggal dunia. Ternyata keinginan dan cita-cita saya bisa terkabul, di mana saya bisa turut merasakan saat-saat disiksa dan disalib seperti Yesus. Shalom saudara terkasih, puji Tuhan kembali lagi di YouTube channel ini. Di video kali ini kita masih membahas dari ke-12 kisah murid Tuhan Yesus. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang seorang Andreas. Dan kisah ini terambil dalam kitab Yohanes pasal yang ke-1 ayatnya yang ke-35 sampai ayatnya yang ke-40. Andreas adalah saudara Petrus. Arti dari nama Andreas sendiri dalam bahasa Yunani adalah jantan. Andreas adalah murid pertama Tuhan Yesus. Sebelum itu, ia adalah seorang murid dari Yohanes Pembaptis. Kepadanya Yohanes Pembaptis memperkenalkan Tuhan Yesus sebagai anak domba Allah. Kemudian ia mengikut Tuhan dan membawa serta Petrus kepada Yesus. Setelah itu bersama dengan Petrus ia dipanggil menjadi murid yang sepenuhnya. Andreas sendiri berasal dari Betsaida, namun selanjutnya ia tinggal bersama Petrus di Kapernaum sebagai seorang penjala ikan. Andreas ini dikenal sebagai seorang penginjil mula-mula. Bahkan selain membawa Petrus kepada Tuhan Yesus yang kelak menjadi pemimpin terkemuka di jemaat Kristen mula-mula, Andreas juga membawa kepada Tuhan Yesus seorang anak kecil yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Ke-5 roti dan 2 ikan tersebut akhirnya menjadi cukup untuk dimakan oleh 5.000 orang setelah diberkati oleh Tuhan Yesus. Pelayanan Andreas juga membawa orang-orang Yunani untuk bertemu langsung dengan Tuhan Yesus. Tidak heran jika ia disebut sebagai seorang penginjil nasional dan juga penginjil internasional yang pertama. Dan menurut tradisi, Andreas menghabiskan tahun-tahun terakhir hidupnya di Skythia, bagian utara Laut Hitam. Tetapi sebuah buku kecil yang berjudul Age of Andrew, kemungkinan ditulis pada tahun 260 Masehi, menceritakan bahwa ia memberitakan Injil terutama di daerah Makedonia dan mati martir di Patras, Yunani. Sejarah mencatat bahwa Andreas disalibkan di kayu salib berbentuk huruf X, buah bentuk religius yang kini dikenal sebagai salib Andreas. Bangsa Skotlandia pun menjadikan salib Andreas ini sebagai lambang bendera negara mereka. Akhir cerita dari kisah Andreas ini, sebelum ia meninggal, ia disiksa dan dihukum cambuk oleh 7 tentara dan diikat di salib. Dengan cara demikian mereka bisa memperpanjang masa sakit dan masa siksaan Andreas. Seorang pengikut Andreas yang turut menyaksikan hukuman Andreas menceritakan perkataan yang telah diucapkan oleh Andreas sebelum meninggal dunia. Ternyata keinginan dan cita-cita saya bisa terkabul, di mana saya bisa turut merasakan saat-saat disiksa dan disalib seperti Yesus. Bahkan saat dia disiksa pun, tiada hentinya ia berkhotbah terus 2 hari sebelum ajalnya. Berkhotbah sambil dihukum cambuk. Ketekunan dan ketaatan Andreas membawa dia menjadi seorang martir bagi Kristus. Semangat juangnya dalam memberitakan firman Tuhan tidak pernah mengenal yang namanya kata lelah dan kata berhenti. Sekalipun nyawa yang menjadi taruhan dalam memberitakan Injil kebenaran, itu merupakan pegangan dan komitmen seorang Andreas untuk dapat terus memberitakan Injil kebenaran. Puji Tuhan, itu dia kisah dari murid Tuhan Yesus bernama Andreas. Nantikan lagi ke-10 kisah murid-murid Tuhan yang lainnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.